Oke, halo semuanya. Setelah sebelumnya kita sedikit ya membahas tentang kemasan dan juga wadah, pada video yang kedua ini ya saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis wadah terutama menurut Farmakope Indonesia edisi yang ke-6. Nah, sebelumnya ada disclaimer dulu dari saya bahwa semua gambar-gambar yang ada di sini terutama gambar-gambar produk itu murni hanya untuk kepentingan pembelajaran saja. Jadi apabila ada gambar-gambar di dalam sini itu hak cipta tetap melekat pada pemilik gambar tersebut ya. Oke, oke, ketika teman-teman membuka Farmakope Indonesia edisi 6 ya, tentunya di bagian ketentuan umum, teman-teman akan melihat ada beberapa jenis-jenis wadah menurut Farmakope Indonesia edisi 6 ya. Kita lihat ya nanti akan ada istilah sebagai suatu kemasan tahan dirusak, ada juga istilah kemasan tersegel, ada juga wadah tidak tembus cahaya gitu ya. Nah, ini lebih ke jenis wadah secara umum ya. Sedangkan nanti ada juga jenis wadah berdasarkan kemampuan perlindungannya ya. Ada yang namanya wadah tertutup baik, wadah tertutup rapat, dan juga wadah tertutup kedap. Nah, kemudian berdasarkan penggunaan produknya, apakah dia bisa digunakan berulang kali atau hanya sekali pakai, itu ada juga dikenal wadah yang wadah satuan tunggal dan wadah satuan ganda. Kemudian masing-masing terbagi lagi untuk wadah satuan tunggal menjadi wadah dosis tunggal, kemudian wadah satuan ganda ada wadah dosis ganda. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama secara umum terlebih dahulu gitu ya. Tadi ada istilah kemasan tahan dirusak, juga ada kemasan tersegel. Sebenarnya kemasan tersegel juga menjadi bagian dari kemasan tahan dirusak. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6 ya, kemasan tahan dirusak itu lebih menyatakan suatu wadah ya untuk bahan steril yang dimaksudkan untuk pengobatan pada mata atau telinga, kecuali yang disiapkan segera sebelum diserahkan atas dasar resep. Nah, wadah ini harus disegel sedemikian rupa sehingga isinya tidak dapat digunakan tanpa merusak segelnya. Ya, itu juga termasuk kemasan tersegel. Jadi, kalau secara spesifik kemasan tahan dirusak, disitu lebih menyatakan untuk sediaan pengobatan mata atau telinga ya. Contohnya tetes telinga di sini. Kalau teman-teman lihat ya kita ya di sini ada segelnya ya, segel dalam bentuk plastik dan juga untuk pembuka untuk botol di sini sebelum dibuka ada yang harus dilepas terlebih dahulu ya segelnya. Nah, ini dinyatakan sebagai kemasan tahan dirusak ya. Karena apa? Ketika kita akan menggunakan kita harus merusak segelnya dulu. Kenapa harus seperti itu? Ya ini lebih tujuannya untuk menjaga kualitas produk di dalamnya ya. Jangan sampai produk yang sudah dibuka itu digunakan oleh pasien sehingga tidak terjamin kualitasnya. Apalagi untuk tetes mata itu kan diminta persyaratan dia harus steril apabila sudah dibuka. Nah, itu bisa mengurangi kualitas dari sisi mikrobiologinya ya, bisa jadi dia sudah tercemar ya, sehingga itu juga menjadi jaminan bahwa kualitas obat di dalamnya masih bagus gitu. Nah, sebenarnya yang membutuhkan segel itu tidak hanya kemasan untuk pengobatan mata dan juga telinga gitu ya. Nah, boleh juga untuk obat-obatan lain yang bukan untuk mata dan telinga. Nah, itu biasanya diistilahkan sebagai kemasan tersegel. Nah, untuk produk-produk yang tidak diserahkan berdasarkan resep dokter, itu semuanya harus diserahkan menggunakan kemasan aslinya dalam kondisi tersegel ya. Beda kalau misalnya berdasarkan resep dokter karena resep dokter kadang kan meminta kita untuk meracik, untuk mengolah lagi obatnya ya atau merepack. Merepack itu mengemas ulang sehingga itu boleh diserahkan tanpa kemasan aslinya yang tersegel ya. Yang penting ada peresepan dari dokternya gitu. Nah, apabila pasien atau kita di apotek gitu menerima kemasan yang seharusnya dia tersegel, tapi segelnya rusak, nah itu sebaiknya tidak diterima karena bisa mengindikasikan perubahan pada kualitas obatnya ya. Kemudian ada juga istilah kemasan tidak tembus cahaya. Nah, kemasan tidak tembus cahaya ini merupakan istilah untuk wadah yang dapat melindungi isi dari pengaruh cahaya ya. Wadah ini bisa dibuat dari bahan khusus yang mempunyai sifat untuk menahan cahaya atau bisa juga dilakukan dengan melapisi wadah tersebut. Jadi biasanya kemasan tidak tembus cahaya ini cocok untuk
obat-obat atau senyawa-senyawa yang fotosensitif ya. Kalau misalnya teman-teman melihat monografi suatu bahan resmi atau monografi sediaan resmi dan di dalamnya ada keterangan bahwa obat tersebut harus dihindarkan dari cahaya, maka kemasan yang kita gunakan baik untuk bahan resmi maupun sediaan resmi tersebut harus merupakan kemasan yang tidak tembus cahaya. Contoh kemasan yang tidak tembus cahaya seperti kita lihat untuk sediaan-sediaan yang sirup atau sediaan cair, kita bisa gunakan botol kaca berwarna coklat ya atau berwarna hijau gitu ya. Sedangkan untuk obat-obat yang dalam bentuk tablet gitu, kita bisa gunakan blister atau kemasan yang memang balik lagi dia nggak nembus cahaya, contohnya yang aluminium foil ini. Nah dalam hal misalnya di apotek kita nggak punya nih kemasan yang botol coklat gitu, atau saya nggak punya nih kemasan yang dia bisa menahan cahaya, lalu apa yang bisa dilakukan? Kita bisa menutup atau memberikan pelapis kemasan tersebut dengan sesuatu yang tahan terhadap atau dengan sesuatu yang tidak tembus cahaya gitu ya, contohnya dengan aluminium foil atau dengan plastik warna hitam gitu ya. Saya pernah menemui di sebuah rumah sakit ya untuk peracikan sediaan steril ada senyawa yang dia tidak tahan cahaya, itu kita harus meracik suatu sediaan steril sitostatik gitu ya, injeksi dicampurkan ke dalam suatu infus. Nah, itu botol infusnya dilapisi dulu dengan plastik warna hitam. Nah, sehingga dia bisa tidak tembus cahaya. Nah, untuk obat-obat yang dikemas dalam kemasan tidak tembus cahaya ini ya, di dalam etiket ya, di dalam etiket juga harus dituliskan bahwa obat harus dijauhkan dari cahaya matahari. Gitu ya, itu penting. Kemudian berdasarkan aspek perlindungan, maksudnya apa ini ya? Jadi jenis-jenis kemasan itu ada 3 macam ya berdasarkan aspek perlindungannya. Perlindungan untuk apa? Perlindungan agar tidak ada yang masuk ke dalam suatu sediaan atau tidak ada sediaan yang keluar. Ya, pada saat apa? Pada saat sediaan tersebut mengalami penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan juga distribusi sampai digunakan oleh pasien. Ya, jadi jangan sampai ketika misalnya proses pengiriman, obatnya berkurang atau obatnya kemasukan sesuatu gitu ya. Nah, ini perlindungan bagaimana maksudnya? Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama ada wadah tertutup baik. Nah, wadah tertutup baik ini dinyatakan sebagai wadah yang dapat memberikan perlindungan ya terhadap masuknya bahan padat atau keluarnya produk padatan ya pada sediaan tersebut, utamanya saat penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan juga distribusi. Jadi ketika kita mengemas produk menggunakan wadah tertutup baik, ya, semua material padatan di dalam kemasan tersebut tidak bisa keluar. Ya, begitu juga pengotor-pengotor padatan tidak bisa masuk. Nah, biasanya wadah tertutup baik ini kita temui untuk kemasan-kemasan yang hanya dikemas dalam bentuk kertas ya atau dalam plastik klip biasa ya. Itu masih memungkinkan adanya material padatan yang masuk maupun keluar. Ya, ini kita lihat ya contoh kemasan atau wadah tertutup baik ya. Di sini ada kebetulan namanya jamu parawan gitu ya. Ya, bukan berarti yang minum cuma yang parawan aja, enggak ya. Jadi ini saya hanya menunjukkan contoh kemasan yang ini terbuat dari kertas ya. Nah, karena dia terbuat dari kertas, kalau terkena air tentu kertas tersebut akan rusak dan dia bisa mempengaruhi kualitas obat di dalamnya ya. Air tetap bisa terkena ke dalam produk ya. Begitu juga dengan puyer atau pulveris ini ya. Air masih bisa masuk, uap air masih bisa masuk, apalagi gas ya. Sehingga wadah tertutup baik ini tentu hanya bisa digunakan untuk produk-produk yang memang tidak akan terpengaruh oleh lembab atau terpengaruh oleh gas atau udara ya. Kemudian ada juga yang namanya wadah tertutup rapat. Nah, kalau wadah tertutup rapat ini merupakan wadah yang dapat memberikan perlindungan ya terhadap masuknya suatu bahan cair, bahan padat atau uap. Jadi bahan cair, bahan padat atau uap ya melindungi dari bahan cair, bahan padat atau uap baik yang masuk ke dalam kemasan tersebut atau keluar dari kemasan tersebut ya. Sehingga obat tersebut tetap bisa terjamin kualitasnya. Contohnya apa? Ya, contohnya ini seperti pot salep atau botol-botol seperti ini ya. Jadi
bahan padatan nggak bisa masuk, ya, bahan cairan nggak bisa masuk, nggak bisa keluar, seperti itu. Tapi gas masih memungkinkan untuk masuk. Sedangkan untuk kasta tertinggi, ya istilahnya kasta tertinggi atau perlindungan tertinggi, itu ada pada wadah tertutup kedap. Kalau wadah tertutup kedap, dia bisa memberikan perlindungan, ya, baik masuknya atau keluarnya suatu udara atau gas lain ke dalam kemasan tersebut atau keluar dari kemasan tersebut, ya. Biasanya wadah tertutup kedap ini cocok untuk sediaan-sediaan steril yang akan diberikan secara parenteral, ya, supaya meminimalisir terjadinya kontaminasi pada produk. Atau ini bisa juga digunakan untuk mengemas produk-produk yang memang dia sangat sensitif atau sangat terpengaruh dengan adanya kelembaban, ya, misalnya obat-obat dalam bentuk sediaan effervescent, ya. Contohnya kalau teman-teman pernah tahu CDR atau redoxon itu kan dikemas dalam tube yang dia kedap, yang nggak bisa udara masuk ke situ, ya, ada sealnya. Nah, ini merupakan contoh wadah tertutup kedap, ya, ini ada ampul dan juga ada botol untuk infus, ya. Selanjutnya, berdasarkan penggunaannya. Nah, maksudnya apa gitu ya? Suatu obat di dalam kemasan itu ada yang bisa digunakan berulang, ya, atau hanya sekali pakai ketika dibuka. Nah, contohnya bagaimana? Di sini kalau berdasarkan farmakope ada penggolongan wadah satuan tunggal, ya. Wadah satuan tunggal adalah wadah yang di dalamnya, ya, wadah yang memuat obat di dalamnya dan hanya bisa untuk satu kali pakai. Ketika kemasan tersebut dibuka, obat harus segera digunakan dan dihabiskan pada saat itu juga. Tidak boleh disimpan untuk dipergunakan eh, di selanjutnya, di waktu selanjutnya. Ya, biasanya kaitannya dengan kualitas obat tersebut. Nah, wadah satuan tunggal ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah wadah dosis satuan. Wadah dosis satuan ini merupakan wadah satuan tunggal yang diperuntukkan untuk sediaan-sediaan non-parenteral, ya. Contoh yang bisa kita temui, ya, di kehidupan sehari-hari mungkin sering melihat ini saset tolak angin ini, ya. Saset tolak angin ini kan dia setelah dibuka harus segera digunakan, ya, nggak bisa disimpan lagi untuk dipakai nanti sore, ya, nggak boleh, ya. Nah, ini ketika dia dibuka harus segera dihabiskan, ya, dan tidak untuk penggunaan berulang. Selain wadah dosis satuan, ada juga yang namanya wadah dosis tunggal. Wadah dosis tunggal ini merupakan wadah satuan tunggal yang digunakan untuk mengemas sediaan-sediaan parenteral, ya. Sediaan parenteral untuk injeksi itu ada yang kemasannya satuan, jadi kalau dia udah dibuka nggak boleh dipakai lagi, sisaan kalaupun sisa nggak boleh dipakai lagi karena kaitannya dengan aspek sterilitas dari produk tersebut. Nah, wadah dosis tunggal yang bisa saya contohkan di sini adalah sediaan yang dikemas dalam ampul, ya. Jadi ini namanya ampul, ya. Ampul ini cara penggunaannya dia dipatahkan, ini ada kepala ampul, badan ampul, ya, ini dipatahkan di bagian leher ampulnya. Jadi setelah dipatahkan, maka cairan tersebut akan terpapar udara di luar. Maka tidak boleh disimpan. Kalau disimpan dia bisa terkontaminasi dan bisa menimbulkan bahaya bagi pasien yang disuntik, ya. Kemudian setelah wadah satuan tunggal tadi adalah wadah yang untuk penggunaan satu kali pakai. Kalau untuk wadah yang berulang, itu ada yang namanya wadah satuan ganda. Wadah satuan ganda secara umum didefinisikan sebagai wadah yang digunakan untuk mengemas produk yang dapat digunakan secara berulang setelah dibuka. Jika perlu, di dalamnya boleh ditambahkan pengawet untuk bisa menambah menambah si keawetan atau menambah stabilitas dari produk tersebut, ya. Untuk wadah satuan ganda sendiri, ya, secara umum kita bisa lihat seperti yang kita temui di pasaran, ya, ada obat-obat dalam bentuk sirup atau emulsi yang untuk anak-anak gitu, ya. Ketika botol ini dibuka, ya, kemasannya dibuka, dia masih bisa ditutup lagi, masih bisa kita simpan dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk obat-obat seperti ini, ya, dia dinyatakan kemasan ini sebagai kemasan atau wadah satuan ganda. Nah, wadah satuan ganda juga ada istilah khusus untuk wadah satuan ganda yang diperuntukkan bagi sediaan-sediaan parenteral, yaitu wadah dosis ganda. Jadi, wadah dosis ganda merupakan wadah satuan tunggal untuk mengemas sediaan parenteral. Sediaan parenteral juga ada yang memang untuk
penggunaan berulang ya. Di sini dikemas dalam botol yang namanya vial ya. Kalau yang ini tadi ampul, kalau yang ini namanya vial ya. Kalau vial itu merupakan botol kaca ya. Di sini terdapat suatu penutup yang terbuat dari semacam karet gitu, karet elastis namanya elastomer. Elastomer ini dia sangat elastis ya, sehingga ketika ditusuk jarum, ya mengambil cairan di dalam sini kan pakai jarum suntik ya. Ketika diambil menggunakan jarum, kemudian jarum tersebut dicabut, maka si karet tersebut akan otomatis menutup kembali, sehingga isi di dalam kemasan tersebut tetap terjamin sterilitasnya. Nah, ini merupakan jenis-jenis wadah di farmakope berdasarkan penggunaannya ya. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa jenis wadah ya. Teman-teman coba deh cari ya, ini PR ya, silahkan dicari, besok ketika kita di kelas kita akan berdiskusi bersama-sama ya. Ini ada contoh yang komik herbal, coba teman-teman identifikasi wadah apa, dia termasuk wadah jenis apa aja sih gitu ya. Tadi berdasarkan secara umum, kemudian berdasarkan penggunaannya, berdasarkan perlindungannya, dia termasuk wadah yang jenis apa sih. Begitu juga dengan sirup paracetamol, kemudian tablet Norwich aspirin ini, tablet Remensa, kemudian ini ada blister gitu ya. Nah, ini ada segel-segel, biasanya memang ada segel khusus ya untuk mengemas obat itu supaya kita bisa tahu kemasan tersebut sudah dibuka atau belum ya. Segel yang paling umum untuk botol adalah segel twist and break caps ya. Jadi memang ya ada yang menyatu gitu ya, sama kalau kita membuka air mineral gitu ya, ada twist and break, kita harus merusak dulu ya tutup botol ini baru dia bisa dibuka, dia sebagai segel ya. Ada juga segel dalam bentuk sering wrap plastik gitu ya. Jadi plastik yang dia mengkerut gitu ya, sehingga ketat ke tutup botolnya. Nah, itu juga digunakan sebagai segel. Ada juga foil seal. Nah, ini biasanya untuk bagian dalam dari suatu botol. Ada juga yang menggunakan stiker tertentu yang ketika dikelupas ya, dia akan meninggalkan bekas tertentu dan tidak bisa ditempelkan ulang. Ini contoh ampul juga ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa obat itu, salah satu fungsi obat adalah melindungi manusia atau person juga. Nah, salah satunya adalah untuk melindungi anak-anak, sehingga beberapa dekade ini mulai dikembangkan ada yang namanya kemasan cair resisten ya. Kemasan cair resisten ini merupakan kemasan yang dapat melindungi anak-anak. Maksudnya anak-anak kecil tidak akan bisa sembarangan membuka obat gitu ya. Karena kita ketahui obat itu kadang bentuknya sangat menarik, warnanya sangat menarik, rasanya enak gitu ya. Jadi anak-anak punya kecenderungan untuk tertarik dengan material tersebut gitu ya, dan dikhawatirkan kalau itu obat-obat untuk dewasa dan diminum oleh anak-anak dapat menyebabkan overdosis sehingga menyebabkan kematian. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, untuk itu ada desain kemasan-kemasan yang cat resisten. Kemasan cat resisten ini biasanya membutuhkan cara khusus untuk membukanya sehingga anak-anak tidak bisa membuka. Contoh untuk sediaan cair ya, di sini ada botol-botol yang dia harus tutup ini ketika diputar-putar dia tidak bisa terbuka gitu ya. Untuk membuka dia harus ditekan dan diputar ya, sama juga dengan ini. Push down and turn. Jadi ditekan sambil diputar ya. Contoh merek-merek yang sudah menggunakan metode ini untuk yang cat resistant, contohnya ini ada Activate, Triamini, kemudian Tempra, Panadol Syrup. Nah, itu setahu saya mereka sudah menggunakan botol yang cat resistant. Jadi anak-anak mau putar segimanapun juga tidak akan terbuka ya. Jangankan anak-anak, kadang orang tua pun merasa kesulitan membuka tutup botol ini. Kemudian contoh cat resistan yang lain adalah obat-obat yang dikemas dalam bentuk blister. Kalau blister yang biasa seperti ini biasanya anak-anak suka banget karena dia gampang banget untuk dibuka ya, dipencet terus tabletnya ini ditekan ya, gitu dia terus bisa keluar dari sisi baliknya. Nah, itu sangat menarik untuk anak-anak. Nah, sehingga ada desain cat resisten seperti ini. Jadi dia dikelupas dulu. Jadi ini dipotong kapsul blisternya dipotong gitu ya. Ini namanya blister ya. Kalau ini namanya blister sediaan yang kemas saya seperti ini,
kemasannya seperti ini namanya blister, kalau seperti ini namanya strip ya. Nah, misalnya blisternya dipotong, kemudian untuk pembuka, kalau blister biasa kan ditekan dia langsung bisa kebuka. Kalau yang cat resistant dia harus dikelupas terlebih dahulu ya. Harus dikelupas terlebih dahulu lapisan pertama, setelah dia dikelupas baru bisa ditekan. Contoh kemasan yang terbaru ya yang saya tahu obat-obat untuk COVID ya, yang oseltamivir atau yang mereknya Fluvir ya. Ya bukan buat COVID juga sih, dia antivirus secara umum ya. Itu dia kemasannya cair resisten, jadi harus dikelupas dulu baru bisa ditekan. Nah, contoh kemasan cair resisten lainnya ini ada dalam bentuk box ya. Box ini tidak bisa hanya dibuka saja, bagian ini tidak bisa dibuka saja, kemudian obatnya akan keluar. Untuk membukanya harus ditekan bagian ini dan bagian ini, gitu ya. Jadi anak-anak nggak akan bisa sembarangan. Nah, contoh untuk video child resistant packaging yang bisa teman-teman akses, bisa cek di sini, gitu ya. Nah, jangan lupa ingat PR-nya ya, diidentifikasi tiap-tiap yang ini tadi, ya. Mengidentifikasi dia termasuk jenis kemasan apa saja ya. Untuk yang ini ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Tolong diidentifikasi itu masuk jenis kemasan apa. Nah, demikian penjelasan saya di bagian kedua ini tentang jenis-jenis wadah atau jenis-jenis kemasan. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.